Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat-nikmat lahir, nikmat-nikmat batin, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terutama nikmat iman wal Islam. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini itu termasuk rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kajian tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Anas Hadi Waseto yang kemarin sempat izin karena ada udzur, maka pada malam hari ini kajian Islam dimulai kembali dengan tafsir surat Al-Fatihah. Sudah mencapai ayat 7 Ustadz ya? Selesai. Dan langsung saja saya serahkan waktu dan tempat pada Ustadz Anas. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'd, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas, Bapak dan Ibu serta teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya minta maaf karena suaranya masih agak sedikit gerok, apa bahasa Indonesianya gerok itu ya, agak sedikit serak ya. Mudah-mudahan walaupun begini nanti taklimnya agak sedikit nyantai untuk menjaga daripada kestabilan suara. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari, khususnya kemarin kita telah selesai daripada surat Al-Fatihah, dan kita harapannya betul-betul setelah kita mengetahui tafsirnya,
kita di sholat-sholat kita itu bisa merasakan hasilnya, ya, tidak pergi begitu saja. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, kami belajar Al-Quran sama Rasulullah SAW itu tidak akan melebihi 10 ayat. Lam natajawaz an asyri ayat hatta ta'alamna wa amilna ma'an, sampai kami dari 10 ayat itu bisa belajar plus sudah bisa mengamalkannya. Jadi tuntutannya ya di dalam sholat-sholat kita, ketika kita tahu tafsirnya, kita bisa menerapkan di setiap hari, baru belajar surat yang lain. Nah, ini kalau diterapkan di zaman kita sebagaimana para sahabat, bagaimana? Taklimnya libur, diulangi lagi. Dan itu memang ya keistimewaan daripada pembelajaran Al-Quran itu seperti itu. Apa yang diungkapkan oleh Sayyid Qutb di dalam kitab tafsirnya yang berjudul Fi Dhilalil Quran, tafsir yang sangat banyak sekali, beliau mengatakan ada sebuah perbedaan yang cukup sangat ya membuat kita harus mencurahkan perhatian ke perbedaan pembelajaran tersebut antara pembelajaran di zaman Rasulullah SAW, pembelajaran Rasulullah kepada para sahabatnya, dengan pembelajaran Al-Quran yang kita lakukan hari ini. Apa pembedaannya? Perbedaannya adalah bahwa di zaman Rasulullah SAW ketika belajar Al-Quran itu belajarnya demi beramal. Makanya sampai Ibnu Mas'ud meriwayatkannya seperti itu. Kami tidak akan mungkin, bahkan kami akan menyetop Rasulullah, nggak akan ngundang Rasulullah ke majelis taklim lagi untuk ngisi taklim sampai kami bisa mengamalkan 10 ayat tersebut. Itu diantara hikmahnya juga kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran sekaligus 30 juz kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabatnya, padahal mereka adalah orang yang paling mampu untuk menghafal 30 juz, karena mereka terbilang adalah kaum yang ummi, yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, otomatis mereka banyak bersandar kepada kekuatan hafalan, sehingga sekali dengar sekali apa sampai syair-syair itu mereka sekian bait syair bisa mereka hafalkan. Hari ini juga kita dengar sampai hari ini turun temurun. Kalau kita lihat orang Arab itu ngapal Quran, ngapal Sahih Bukhari, ngapal Sahih Muslim, itu sudah kayak anak-anak kita main dolanan pesawatan bis-bisan, apalagi di sebuah wilayah yang namanya Singkiti itu ya, itu sampai syarah Bukhari, syarah Muslim itu tingkatannya sudah dihafal. Kalau masayih itu kutubus sittah, kutubus tis'ah, seluruh riwayat sudah merupakan hafalan di luar ngelotok. Sementara kita subhanallah, kalau yang jenengan tanya ada orang hafid 30 juz, coba suruh setor 30 juz itu, ya jawabannya yang masih dhobit 5 juz, yang 25 ingat-ingat, lupa ingat. Nah, kembali kepada tadi perkataannya Ibnu Mas'ud, disitulah kemudian ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hikmahnya menurunkan Al-Quran sekaligus ya mengajak mereka untuk mengamalkan Al-Quran. Itu dipandang oleh Sayyid Ibnu Qutb kunci daripada suksesnya pembelajaran Al-Quran. Sementara hari ini subhanallah
perlu kita sangat syukuri sekali bahwa lembaga tahfidz di mana-mana. Bahkan di Sedayu Lawas saja jenengan hitung ada berapa lembaga tahfidz. Bahkan permusolanya sekarang hampir-hampir ada program tahfidz. Itu di Sedayu Lawas. Kalau kita bicara di Indonesia hari ini, pondok-pondok tahfidz setiap tahunnya meluluskan para hufat itu kira-kira berapa ratus atau berapa ribu lulusan, 30 juz. Hampir tidak terhitung. Tetapi hasilnya bagaimana? Islam tetap menjadi agama yang rendahan, dipandang remeh. Orangnya juga sama, tetap menjadi manusia-manusia yang kurang berpotensi, manusia-manusia yang tidak bisa bersaing dengan persaingan di dunia hari ini, baik teknologinya, baik keilmuannya, baik penemuannya, baik semuanya. Itu hampir umat Islam kalah daripada orang-orang yang padahal jumlah yang hafal Al-Quran jauh lebih banyak lagi. Ya, ini perbedaan yang membutuhkan dari kita sebuah perhatian agar supaya kita ini seimbang di dalam belajar Al-Quran. Bahkan sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ketika mempelajari surat At-Taubah dan sampai pada babul jihad, kebanyakan surat At-Taubah itu kan membahasnya tentang jihad dan pengungkapan, pembongkaran sifat-sifat orang munafik yang tidak ikut berjihad membela agama Islam dan Rasulullah. Nah, ketika nyampe bab tersebut, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah langsung menutup kitabnya, menutup bab tersebut. Setelah itu mengajak murid-muridnya ke medan pertempuran langsung melawan Tartar pada saat itu. Baru setelah itu surat Taubahnya dibuka, baru setelah itu bab jihadnya dibuka. Kemudian beliau mengatakan, al-an nata'allam hadzal bab. Sekarang kita belajar surat Taubah, sekarang kita belajar bab jihad. Kenapa? Karena hari ini tempatnya belajar ini adalah di sini, di medan pertempuran. Maka di saat itulah yang munculnya para mujahid yang mampu mengusir bangsa Tartar. Nah, ini tuntutan dalam apa ya, Al-Quran. Inginnya Al-Quran dari kita itu seperti itu. Sekali kita mengetahuinya langsung kita hafalkan, ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami turunkan Al-Quran itu berangsur linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila, agar Al-Quran itu nancep di sini. Wa Qur'anan qara'nahu litaqra'ahu 'alan nas, dan itu adalah Al-Quran yang kami turunkan agar supaya engkau bisa membacakannya kepada manusia secara bertahap, agar supaya apa tadi tujuannya, agar supaya nancep di dalam hati, pengaruhnya di dalam hati. Maka ya, Al-Quran turun menjawab semua tantangan yang dihadapi Rasulullah SAW dalam perjalanan dakwah tauhidnya, ya. Makanya terdiri banyak sekali dari kisah-kisah yang fungsinya untuk tasliyah, hiburan bagi Rasulullah dan penyemangat bagi orang-orang mukmin, sunnah-sunnah bagaimana menapaki sebuah perjuangan untuk menegakkan la ilaha illallah ini, serta syariat-syariat yang mampu membawa mereka ke kebahagiaan mereka di dunia, terlebih lagi di akhirat yang syariat itu menuntut harus diamalkan segera. Nah, ini mintanya Al-Quran itu seperti itu. Tetapi
Kalau tidak disikapi seperti itu, maka hasilnya apa? Hasilnya ya hari ini kita belajar, besok lupa. Hari ini kita belajar, besok lupa. Seakan-akan kita belajar Al-Quran, kita hafid Al-Quran, tetapi hati kita itu gersang dengan Al-Quran. Seakan-akan kita menghafal Al-Quran, kita tiap hari membaca Al-Quran. Itu bagus-bagus, sangat bagus sekali. Ya, saya tidak menafikan, itu sangat bagus sekali. Tetapi rasanya kalau Al-Quran disikapi seperti itu saja, maka akan menyebabkan apa? Kita tiap hari membaca Al-Quran, tetapi seakan-akan kita hidup di kehidupan di luar Al-Quran. Makanya di dalam penutup bukunya Fi Dhilalil Quran itu beliau mengatakan masih akan tetap ada jarak antara kita dengan Al-Quran. Walaupun kita hafal Al-Quran, walaupun kita setiap hari baca Al-Quran, selamanya akan tetap ada jarak selama metode pembelajarannya seperti itu. Kita hidup di satu tepi, sementara Al-Quran hidup di tepi lain, walaupun secara huruf-hurufnya kita hafal. Nah, mudah-mudahan yang di sini pembelajaran Al-Qur'annya seperti salafus soleh. Nah, Al-Fatihah ya hanya 7 ayat, sudah melalui berapa bulan, sudah lama sekali ya. Dan insya Allah merupakan bekal hidup kita, apalagi insya Allah kita setiap hari diingatkan dengan sholat-sholat kita sebanyak 17 kali. Insya Allah tafsirannya tidak akan lupa. Karena apa? Karena setiap sholat kita mengingatnya. Nek gailing krep, nek gailing baby krep, nek gailing pentol, nek gailing apa ya. Kadang-kadang sholat kan ingat sisuk tuku baby krep nanti meneh, kolak nanti kok orang ono sisuk. Setan senang begitu ya, mencuri sholat kita. Tapi insya Allah pada kesempatan berikutnya ya kita akan mempelajari surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan ya bisa menyelesaikannya di surat Al-Baqarah ini yang isinya sangat banyak sekali faedah-faedahnya, yang Abu Bakar dan Umar mempelajari surat Al-Baqarah ini selama 10 tahun ya. Kalau kita bisa menyelesaikan lebih cepat, insya Allah lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kalau metode pembelajarannya sama. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini ya, nama daripada surat Al-Baqarah ini terambil dari salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Baqarah tentang kejadian ya pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Israel, salah seorang ya termasuk ketua kabilah mereka yang dibunuh oleh seseorang yang ingin menikahi anaknya tetapi tidak diperbolehkan oleh ketua kabilah ini ya. Akhirnya orang ini dibunuh secara sembunyi-sembunyi supaya wanita ini tidak punya wali lagi, supaya ini datang sebagai pangeran penyelamat kemudian bisa menikahi anaknya. Karena terbilang ketua kabilah ini punya nasab dan punya harta yang sangat banyak sekali. Nah, ketika dibunuh ini otomatis ya, karena tidak diketahui pembunuhnya, maka keluarganya ini kemudian hasil investigasi mentok tidak ada jawaban, tidak lain adalah untuk mengetahuinya harus tanya Nabi Musa, yang anggapan mereka Nabi Musa ini adalah seorang nabi, mesti mengetahuinya. Nah, di saat itulah kemudian datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ingin mengetahui siapa pembunuhnya, maka sembelihlah sapi. Al-Baqarah.
sembelihlah sapi betina. Nah, surat Al-Baqarah ini adalah kebanyakannya adalah ya satu isinya itu berupa akidah, ya satu isinya berupa akidah, yang kedua adalah berupa syariat, yang ketiga adalah berupa kisah-kisah kengeyelan, terutama adalah Bani Israel, yang ayat-ayat itu datang ya setelah cerita-cerita ngeyelnya Bani Israel yang kita pelajari kemarin, al-maghdub alaihim itu kemudian diobati Allah, yang hasilnya nanti akan membuat diri kita memiliki taslim, ketundukan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 poin di dalam surat Al-Baqarah ini. Di dalam yang pertama adalah mengocek tentang masalah apa tadi? Akidah. Yang kedua ada syariat riba, syariat sholat, syariat macam-macam, ada juga disebutkan jihad dan yang lainnya. Ada yang ketiga adalah kisah-kisah penyebutan kengeyelan umat-umat terdahulu, khususnya adalah Bani Israel. Puncaknya adalah di kisah apa? Al-Baqarah ini, di kisah kejadian pembunuhan yang disuruh kemudian menyembelih sapi betina, yang setiran ayat-ayatnya adalah menuju kepada at-taslim, agar supaya jangan ngeyel seperti Bani Israel, tunduk, patuh dan pasrah kepada. Nah, ini intinya yang terambil kenapa surat ini itu diambil dengan nama surat Al-Baqarah, ya, bukan diambil dengan nama Alkitab, karena memang di dalamnya ada penyebutan Alkitab, dzalikal kitab, kemudian baru dijelaskan kenapa namanya tidak suratul riba. Di dalamnya ada penjelasan, bahkan ayat terpanjang adalah di dalam masalah riba. Kenapa tidak dinamakan suratul kursi? Karena di dalamnya ada a'zamul ayat yang berupa ayat kursi, tetapi adalah disebutkan surat Al-Baqarah karena Allah menginginkan ya pendidikan bagi kita untuk jangan betul-betul seperti Bani Israel memiliki kengeyelan terhadap syariat-syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihi salam ya, ketika ditanya tentang pembunuhan tersebut, Nabi Musa kemudian mengatakan, "Idqala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah." Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka tanya kepada Nabi Musa, siapa yang membunuh ketua kami, ketua kabilah kami? Nabi Musa mengatakan, sembelihlah sapi. Secara akal memang antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung. Jenengan tanya ke saya misalnya, kunci saya hilang Ustaz, antum tahu ndak? Sembelihlah ayam. Saya seorang kiai besar, saya seorang yang banyak karomatnya, tapi jenengan tanya ke saya, kemudian saya jawabnya sembelihlah ayam. Yang itu pertama kali jenengan tanya ke saya dan jawaban saya nyeleneh seperti itu. Kira-kira pikiran jenengan bagaimana? Pokoknya ngandel bae mbek kiai, ataukah piye to Pak Anas iki? Jawabane ngono gak ngono. Nah, sampean gelem nyembelih apa? Ayam to ora? Yang itu kadang-kadang kita evaluasi, itu kita kalah dengan orang-orang yang kemudian datang ke ahlu syirk, para dukun ya. Orang nyari barang kesana kesini, dijawab
sama dukun itu sembelih pitik ireng sing ilate ireng sampai pucuk sampai akhir ireng nanti kono ingin kan gak masuk akal, tapi nurut. Nah kita ini pada syariat Allah kadang-kadang walaupun sebenarnya itu semuanya ada hikmahnya, tetapi kita pada saat itu karena pendeknya akal kita nggak mampu mengetahui hikmah daripada sebuah perintah Allah, akhirnya kita enggan untuk melakukannya. Nah inilah dihancurkan oleh surat Al-Baqarah mental-mental yang seperti itu. Inna waha ya'murukum an tadbahu baqarah. Makanya jawabannya langsung qalu atattakhiduna huzwa. Sampeyan ini ngejak guyon beto wahai Musa. Sampai Musa terus ngeyel terus, Bani Israel setiap kali datang keputusan terus ngeyel. Sampai Allah mengatakan wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka itu tidak menyembelih karena ingin berkilah saja. Subhanallah. Nah dari situlah poin intinya itu kemudian surat ini dinamakan atau diambil daripada surat Al-Baqarah namanya. Dan setiap surat-surat yang ada itu banyak memiliki nama-nama, diantaranya ya nama surat ini diantaranya adalah nama pertama Alif Lam Mim, sebagaimana ya surat-surat yang lain, karena nanti diantara tafsirannya adalah bahwa Alif Lam Mim ini adalah salah satu maknanya adalah dia bukan memiliki makna apa-apa tetapi hanya nama surat, seperti Toha ya surat Toha, Yasin ya surat Yasin, Nun ya surat Nun, sebagian pendapat para ulama. Tetapi ya dari rata-rata nama-nama surat yang ada di dalam Al-Quran itu rata-rata semuanya terambil dari sebuah kisah inti dari surat tersebut. Isi inti daripada surat tersebut itu kemudian diambil hal tersebut. Seperti halnya sekarang surat At-Taubah, kenapa dinamakan surat At-Taubah, tidak surat Al-Jihad? Padahal pembahasannya adalah rata-rata jihad itu dari awal sampai akhir itu isinya jihad semua, isinya membongkar orang-orang munafik. Tetapi nama yang diberikan Allah dan paling dominan adalah surat At-Taubah. Dikarenakan apa? Dikarenakan satu kalimat paling banyak adalah taubah di dalamnya. Yang kedua adalah bahwa inti daripada surat tersebut meminta kepada orang-orang kafir atau orang-orang munafik yang selalu memerangi Islam untuk taubat, untuk bertaubat dari perbuatan mereka. Begitu juga nama-nama surat yang lainnya, sehingga diambil yang paling inti, di situ dibuat ya nama-nama daripada setiap surat yang ada, walaupun tidak semua seperti itu. Tayyib, sampai di sini jelas? Ada yang ditanyakan? Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW yang menamai surat-surat tersebut adalah Rasulullah SAW, termasuk surat Al-Baqarah ini ya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan berbagai keutamaan, maka Rasulullah SAW menamainya dengan surat Al-Baqarah, walaupun di sana ada nama lain. At-Taubah juga sama ya, sahabat juga sama, ta'allamu surata At-Taubah wa 'allimu nisa'akum suratan Nur. Tetapi walaupun Taubah ini memiliki nama seperti surat Al-Ba'us, surat Al-Kashifah, Al-Mudammimah dan yang lain-lainnya, tetapi ya para sahabat menyebutnya surat At-Taubah karena mendapatkan Rasulullah SAW mengatakan surat ini surat At-Taubah. Begitu juga dengan
dengan Al-Baqarah, seperti banyak disebutkan di dalam hadis ya. Rasulullah SAW mengatakan Iqra'u suratal Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkaha khasrah, karena mengambil surat Al-Baqarah itu adalah sebuah keberkahan, wa tarkaha khasrah, dan meninggalkan surat Al-Baqarah adalah merupakan sebuah kerugian. Di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan la taj'alu buyutakum qabran, jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Iqra'u Zahrawain, Al-Baqarah wa Ali Imran, bacalah Zahrawain yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, ini nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya yang dikasih para ulama di sini semua adalah berdasarkan apa yang mereka dapatkan dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada yang lain? Ya, dari pengambilan nama surat Al-Baqarah ini diambil dari sebuah kisah orang Yahudi tadi. Saya teringat ada salah satu mu'alaf yang bercerita tentang Trinitas, dan di situ sampai pendetanya nggak bisa jawab, dan ujung-ujungnya pendeta tersebut mengatakan yos pancen iki gitu kan, ya memang ini. Artinya 3 jadi 1, 1 jadi 3. Dan kalau nggak salah itu namanya Bu Irene itu ya, yang mualaf itu, yang menerangkan itu. Dan itu juga pendetanya nggak bisa jawab, dan akhirnya banyak juga orang yang mualaf gara-gara itu. Dan itu kan menjadikan sebuah pemikiran, artinya memang manusia itu dengan dibekali akal itu ketika ada wahyu juga kan juga berpikir gitu Ustaz. Dan sedangkan tadi yang dari kisah tadi itu juga kadang ketika orang itu mengandalkan pikirannya, ya memang ono bener gitu, ada benarnya juga. Jawab pertanyaan seperti ini, kok jawabannya seperti ini, nggak nyambung gitu. Begitu Ustaz, terima kasih. Maksudnya pertanyaannya? Ya, pertanyaannya kan sama berarti Ustaz. Artinya bahwa konsep ini sama semua agama itu memang semuanya kalau disampaikan kadang-kadang juga nggak nyambung dengan akal, karena itu alasannya wahyu. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Jadi di dalam perkara ini kita ya di ayat-ayat yang ada itu ya kebanyakannya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak hikmahnya, ya sangat banyak sekali hikmahnya, bahkan hampir-hampir semuanya ada hikmahnya. Cuman persoalannya adalah kebanyakan orang tidak mengetahui hikmahnya. Ini perlu dicatat. Yang kedua, ada memang beberapa ayat atau beberapa perintah dari Allah Subhanahu wa taala baik untuk kita ataupun untuk umat-umat terdahulu, itu yang tujuan perintah itu hanya murni Allah ingin menguji ketaatan dan ketundukan kepada seseorang tersebut atau kepada yang diperintah, sehingga apakah dia yang merasa ilmunya terbatas atau memiliki terbatas mau nggak adanya taslim atau bentuk memasrahkan diri bahwa keyakinannya kalau Allah yang memutuskan, memerintahkan mesti baik. Nah, itu ada yang murni dan tidak ada yang mengetahui hikmahnya, sehingga para orang-orang yang mengedepankan akal tidak akan menerima ini. Sebagaimana kalau orang mengedepankan akal tidak akan pernah menerima yang namanya surga, neraka, karena kejadiannya tidak masuk akal
tidak akan masuk akal semua. Bahkan orang-orang munafik itu kenapa mereka tidak mau masuk Islam? Karena kebanyakan pertimbangan mereka sesuai dengan akal mereka, ya. Di dalam banyak sekali peperangan itu secara akal nggak mungkin menang, nggak mungkin menang. Ketika dalam posisi terjepit Rasulullah di perang Ahzab, mentok, ya, sampai berak saja susah karena saking dikelilingi banyaknya pasukan pada saat itu dari berbagai kabilah, ya. Di saat itu Rasulullah SAW malah mengkhabarkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah dan umatnya akan mampu menaklukkan Persia, akan mampu menaklukkan Romawi, akan mampu menaklukkan menguasai pintu-pintu Yaman. Di saat itulah kemudian orang munafik mengatakan ma wa'adana wa rasuluhu illa ghurura. Rasulullah itu omong kosong, Allah sama Rasulnya itu hanya omong kosong belaka. Kenapa? Kami loh sampai keluar untuk qadhaul hajjah loh nggak bisa. Bagaimana bisa berbicara muluk-muluk menguasai Persia, Romawi, dan juga menguasai pintu-pintu Yaman, negara-negara superpower pada saat itu. Secara akal kan sudah tidak masuk akal. Tetapi yang ingini Allah Subhanahu wa taala adalah ketundukan. Sebagaimana awal kemaksiatan manusia itu dikarenakan mengedepankan akalnya yang pendek, bukan manusia, ya, makhluk, yaitu iblis. Tidak taatnya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam itu kan karena otaknya yang dia merasa lebih cerdas, lebih baik. Dia akalnya mengatakan bahwa api itu lebih baik daripada tanah apa toh rendahan diinjak-injak, api bisa menghancurkan semua, bisa itu semua. Adam baru diciptakan, saya sudah ribuan tahun sujud dan menjadi hamba yang paling taat. Bahkan saya termasuk golongan jin yang mendapatkan kemuliaan saking banyaknya taat kepada Allah, sehingga bisa masuk dan tinggal di surga bersama para malaikat, dan Allah memberikan hadiah itu. Nah, itu kan merasa kebaikan-kebaikan. Nah, Adam apa yang diperbuat? Belum ada sama sekali. Sudah diciptakan dari tanah, kemudian belum pernah teruji ibadahnya, ketaatannya. Kok saya disuruh sujud? Ini kan secara akal tidak masuk akal. Kemudian dari situlah awal kemaksiatan yang dilakukan oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Kenapa saya yang disuruh sujud? Sampai hari ini itu seperti itu. Makanya sampai hari ini para dokter yang selalu mengedepankan akal tanpa percaya kepada ayat-ayat atau tidak ada taslim, maka dia tidak akan percaya dengan ruqyah. Apa hubungannya ruqyah dengan penyakit? Maka nggak ada hubungannya. Kenapa enggak, kalau karena baca Al-Qur'annya enak, kenapa enggak dibacakan musik-musik yang enak biar kenaan terus sembuh? Ada anak kecil malam-malam nangis nggak bisa diam. Coba dibawa ke dokter, pandangannya selalu mandang ke pojok sana, terus mojok sana, nangis. Diperiksa dokter sampai di lab dan yang lainnya, hasilnya normal semua. Tapi hanya dibacakan Al-Fatihah saja, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladzolin amin, diucapkan seret sudah diam. Itu masuk akal enggak? Anda masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena dia tidak mau mengalahkan akalnya dengan
yang telah memberikan dirinya akal. Dan manusia itu kenapa dia disebut berakal? Akalnya terbangun berdasarkan penemuan yang dia temukan, sehingga apapun yang berdasarkan akal, sifat daripada ilmunya tidak tetap, akan terus berubah-ubah. Sementara Al-Quran ini difirmankan, dikasih tahu oleh zat yang dari awal penciptaan alam semesta sampai akhir itu sudah mengetahui ilmunya, apa yang akan terjadi, bakal terjadi, sedang terjadi. Allah Subhanahu wa taala semuanya tahu. Sehingga kalau pakai akal tidak akan mungkin ketemu ya dengan ayat-ayat yang murni memerintahkan untuk ujian dia agar tunduk sama perintah tersebut. Hari ini yang dulu 20 abad tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, atau 200 tahun yang lalu, atau di zaman salafus soleh, di zaman tabi'ut yang lainnya, mungkin ayat-ayat itu banyak sekali yang secara akal tidak masuk akal. Hari ini dengan kemajuan ilmiah atau kemajuan ilmu pengetahuan yang ada, ternyata kebenaran-kebenaran itu baru ditemukan. Oh iya ternyata begini, oh iya ternyata begini, oh iya ternyata begini. Semuanya membenarkan Al-Quran yang pada saat itu oleh orang-orang akal tidak masuk akal, yang hari ini oleh orang-orang akal, wah Al-Quran ini masuk akal dengan penemuan tersebut. Sehingga banyak sekali ilmuwan yang masuk Islam gara-gara penemuannya. Tetapi yang diinginkan surat Al-Baqarah bukan begitu. Intinya yang diinginkan surat Al-Baqarah adalah at-taslim, datangnya perintah itu, baik akal kita menggapai untuk bisa mengetahui hikmahnya atau belum bisa, atau bahkan tidak bisa. Inginnya surat Al-Baqarah ini adalah at-taslim, bentuk kepasrahan kita dan ketundukan kita terhadap ayat-ayat atau perintah-perintah yang datang di dalam Al-Quran atau perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Hadani. Kita break adzan dulu. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Akbar. La ilaha illallah. Tapi mungkin ada pertanyaan yang lain. Tapi kalau tidak ada, saya sedikit bacakan tentang keutamaan daripada surat Al-Baqarah dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian bisa sedikit menjadi tambahan. Yang pertama adalah qala Rasulullah SAW, inna likulli syai'in sanaman, sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki puncaknya. Wa inna sanamal Qur'an Al-Baqarah, dan sesungguhnya puncak daripada Al-Quran ini adalah surat Al-Baqarah. Wa inna man qara'aha fi baitihi lailatan, dan barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah dalam semalam atau pada waktu malam hari, lam yadkhulhu syaiton thalatha layalin, rumah itu tidak akan dimasuki setan selama 3 hari. Syekh Atik mengatakan barang siapa yang rumahnya tidak mau atau tidak akan dimasuki setan, maka hendaknya dia menghatamkan setiap 3 hari atau 3 malam sekali surat Al-Baqarah. Insya Allah setan tidak akan masuk di dalam rumah tersebut. Surat Al-Baqarah ada 2 juz lebih, ya 2 juz lebih sedikit. Insya Allah satu hari 1 juz lebih dikit sudah bisa mengkhatamkan surat Al-Baqarah. Bahkan ya ada namanya Syekh Udil itu menceritakan bahwa ada seorang pemuda kelamannya.
Ada seorang pemuda, saya tutup dengan kisah ini ya, dari hadis ini. Ada seorang pemuda di Arab itu yang mencintai seorang akhwat. Tetapi karena pemuda ini ya tidak memiliki agama, kemudian akhwatnya adalah akhwat yang solehah, akhwat ini kemudian tidak mau dinikahi dan mengatakan kepada orang tuanya dengan cara apapun dan bagaimanapun dan rayuan apapun, saya tidak akan mungkin menikah dengan dia. Akhirnya si laki-laki ini sakit hati, kemudian pergi ke dukun. Nah, pergi ke dukun, dia mengatakan akan banyak menghabiskan harta. Oke, saya siap membayarnya. Nah, di malam itu kemudian dukun ini beraksi untuk nyantet si wanita ini. Ternyata keesokan harinya ketika yang nyuruh ini datang, dukun ini mengatakan, saya tidak bisa. Saya punya guru yang lebih ahli dari saya, dia pasti bisa, silahkan datang ke guru saya. Dikasihkan alamatnya. Nek sampean masih berniat, saya nggak tahu ada apa. Nah, kemudian datang ke dukun berikutnya. Dikatakan oleh dukun itu, harga saya daripada murid saya jauh lebih mahal, akan menghabiskan banyak harta kamu. Tetap setuju. Oke, saya setuju, berapapun akan saya bayar. Kemudian keesokan harinya datang ke situ lagi, dia angkat tangan, saya tidak bisa. Saya sarankan pergi ke dukun ini, dan dia adalah dukun yang paling jahat dan paling pintar. Saya nggak tahu lagi ada dukun sepintar dia. Mudah-mudahan kamu bisa ke dukun tersebut dan mendapatkan hasilnya. Akhirnya ke dukun ketiga yang dianggap paling pintar ini. Nah, ketika dukun ini memberikan harga sama yang lebih mahal, datang pemuda ini dan jawabannya, saya tidak bisa. Laqad arsaltu hatta marodatas syayatin. Saya utus namanya setan marodah, ya, setan yang paling kuat, bahkan lebih kuat daripada ifrit. Jin ifrit itu adalah jin yang termasuk jajaran jin yang sangat kuat, termasuk yang mengatakan di zamannya Nabi Sulaiman, ana ifritum minal jinni, ya, ifrit dari jenis jin ini yang siap untuk membawa singgasananya Ratu Bilqis itu karena merasa kuat sekali. Itu marodah ini menurut dukun ini bicaranya itu lebih kuat daripada ifrit-ifrit yang ada, dan saya kirim semuanya ke target wanita tersebut, semuanya mental, dan saya tidak sarankan kamu pergi ke dukun manapun, tidak akan ada yang bisa. Kenapa? Karena wanita itu setiap malam khatam surat Al-Baqarah. Maka insya Allah yang kejinan kesurupan suruh membaca surat Al-Baqarah tiap malam, bersabar, insya Allah sembuh. Makanya di sini ya, coba yang kejinan suruh setoran Al-Baqarah. Kalau dia bisa setor, insya Allah sembuh. Kalau tidak sembuh, maka dia tidak akan bisa setoran. Silahkan dicoba. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiru minkum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuki surat Al-Baqarah yang sudah dijelaskan sebelum masuk pada surat Al-Baqarah ayat pertama. Sudah dijelaskan secara rinci oleh Ustaz tadi. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat. Dari saya, kalau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.